Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anara quluba ibadihil muttaqin bi kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'a lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin salatan wassalaman daimain mutalazimain ala habibina asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzil ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, masih memberikan kesehatan, di mana kesehatan yang saat ini Allah berikan kepada kita merupakan nikmat a'dhamu ni'matid dunya, nikmat terbesar dalam kehidupan dunia ini. Apa itu nikmat sehat ya? Karena berapa banyak orang yang saat ini mendambakan, menginginkan kesehatan, tapi ternyata mereka diuji oleh Allah dari kesehatannya. Maka kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan ketaatan, termasuk berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk beribadah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan melaksanakan sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita tidak bahas fikih ya, Ibu, karena fikih sudah yang lalu. Ternyata kita bahas tema yang lain sesuai dengan permintaan dari panitia untuk membahas tema selain fikih ya, tidak apa-apa. Insya Allah kita akan membahas sebuah persoalan yang sangat urgen, persoalan yang sangat penting, akan tetapi di masa kita saat ini justru persoalan ini malah jadi bahan candaan, bahan gurauan. Jenengan pun nate mirsani konten kreator yang dia bercanda dengan apa? Dia menginap berekreasi di neraka. Ponate mirsani dereng. Dereng. Kalau kita kan sampun Bu. Niku sempat viral Bu itu. Terus niku ceritane tiang-tiang sing ngagem teknologi, mereka bercanda karepe guyon. Ya, karepe guyon apa? Saya rekreasinya dolane ten pundi? Ten neraka, bayangin, dolan ning neraka. Di sana dia menikmati apa yang ada di neraka, ya, berendam di dalam api neraka. Tapi itu konten seperti video ngoten, tapi pakai teknologi AI namanya ya. Sehingga seolah-olah berada di dalam neraka. Bayangkan, tinggu guyonan. Padahal perkara agama bagi seorang muslim itu perkara yang sakral. Istilah neraka, istilah surga, itu istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran, istilah yang digunakan oleh Nabi untuk mengingatkan umatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya. Apakah dengan Allah Ta'ala, apakah dengan ayat-ayatnya Allah Ta'ala, ya, kuntum tastahzi'un, kalian bersendau gurau, guyonan
ngagem ayat-ayat Al-Quran atau sesuatu yang ada di dalam Al-Quran atau gurauan dengan nama-nama Allah, la ta'tadhiru, ora sah njuk ngapura, qad kafartum ba'da islamikum, yen tiyangipun muslim menika, tiyangipun mukmin, sungguh dia telah kufur, artosipun telah kafir gara-gara guyonan ngagem ayat-ayat Al-Quran, guyonan perkawis agama niku kan tiyang muslim, tiyang mukmin kufur, ya, melakukan tindakan kekufuran, bahaya mboten? Bahaya. Padahal tentang neraka nggih, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sering menangis di waktu malam, yabku katsiran wa yadhak qalilan, yadhaku qalilan wa yabku katsiran. Nabi Muhammad menika banyak menangis dan sedikit tertawa. Kenapa? Karena ya'lam wa la ta'lam. Karena Rasulullah tuh mengetahui apa yang kalian kaum muslimin, para sahabatnya tidak diketahui. Bayangkan Rasulullah pernah ditunjukkan kelak kehidupan di neraka, orang-orang yang mendapatkan siksa itu ditunjukkan di hadapannya, ya. Betul-betul Rasulullah melihat bi'aini, dengan mata kepala beliau, kehidupan neraka itu seperti apa. Makanya beliau banyak menangis, ya. Bahkan tiang-tiang soleh menika, orang-orang soleh, ketika mereka sholat banyak meneteskan air mata. Karena apa? Takut dengan siksa neraka. Seumben nasibku piye. Napa mleh nyuwun ngapunten nggih, sing usiane pun celak pundi to jane, Bu? Nggih jane celak kabeh kowe. Kula nggih celak, sing sepuh nggih saya celak. Kan ngoten. Lebih semakin dekat, karena usia semakin banyak itu kan di antara salah satu tanda akan menuju kematian. Ya. Semakin menangis sok ben, ya Allah, uripku piye? Baraku mati, aku ning surga napa neraka? Padahal neraka niku gegirisi, mengerikan. Ya. Contohnya kemawon napa wonten surat Al-Mudaththir niku. Ya. Tentang neraka sakor, ya. Allah Subhanahu wa taala mensifati utawi nggambaraken neraka sakor menika, ya. La tubki wa la tadhar lawahatun lil bashar, ya. Neraka sakor itu neraka yang tidak akan menyisakan apapun yang dimasukkan di dalamnya. Ya, tidak akan menyisakan itu misalnya enten kendil menika dipanasi nganti meleleh ngoten nggih. Sesuatu gula misalnya nganti meleleh, nganti habis betul-betul kering. Ya, itu neraka sakor. Dereng wonten surat An-Naba, nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna jahannama kanat mirsada lil-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Mang buka terjemahane, medeni. Surat keberapa? Ayat ke-21 tidak salah. Ya. Ayat ke-21 atau 22. Dari ayat itu menggambarkan inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat mengintai. Ya. Litaghina ma'aba. Neraka jahanam itu akan dipersiapkan bagi mereka orang-orang yang taghina ma'aba, orang-orang yang enggan, orang-orang yang melampaui batas. Batas napa? Batas yang sudah Allah tentukan, halal haram dilanggar, siap-siap. Labithina fiha ahqaba, ya. Yang dia berada di dalam neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak pernah merasakan dingin dan rasanya haus terus.
la yadzuquna fiha barda wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Ya, ketika dia haus minta minum dikasih nopo? Darah sama nanah dikasihkan diminum. Kalau mau minum ya itu. Bayangkan. Itu neraka. Kalau di dalam hadis nopo kisahipun sinten? Ceritanipun pamanipun Nabi yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu seorang paman yang sebenarnya kalau timbangan kacamata dunia, paman yang bertanggung jawab, paman yang baik. Karena membesarkan Rasulullah, ngopeni sejak kecil sampai dewasa bersama Abu Thalib. Sampai akhirnya Rasulullah berkeluarga, ya. Sampai akhirnya ya, sebelum menutup usia Rasulullah menjadi seorang nabi. Rasulullah menyampaikan kepada paman, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Sing nalken sinten Pak niku? Sinten Bu? Rasul sing ditalken tiyang iku pamanipun ditalken kalih nabi. Mboten sembarangan sing nalken nabi. Neng saged ngucapaken syahadat mboten? Tidak bisa. Padahal sing nalken nabi. Ini menunjukkan hidayah itu berasal hanya dari Allah. Ya. Akhirnya napa? Sampai akhirnya di penutupan usia Abu Thalib paman Rasulullah ini meninggal dalam kondisi kafir. Rasulullah meminta, bersedihnya bukan main, memintakan ampunan kepada Allah untuk pamannya. Ya Allah, ampuni pamanku. Ternyata istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Kalian mintakan maaf ataupun tidak, Allah tidak akan mengampuni mereka. Siapa? Orang yang meninggal masih dalam kondisi kafir. Kalau hitungan kacamata dunia tiangi pamanipun menika wau, sae napa mboten? Oh, sae banget. Bahkan sing ngalang-ngalangi nabi yen ajeng disakiti niku li'e pamanipun. Yang melindungi nabi pamanipun, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Karena saking sedihnya minta ampun kepada Allah untuk pamannya, ternyata tidak dikasih. Akhirnya Nabi cuma memohon, ya Allah, ringankan siksanya. Siksanya dienteng. Siksa yang paling ringan itu kata Nabi apa? Ketika masuk kaki kanan dimasukkan, kaki kiri masuk, itu langsung kepalanya mendidih, langsung umub. Lebet langsung umum. Ini ku saking panas sih. Niku bukan main-main. Itu bukan bercandaan. Itu sesuatu yang kelak akan terjadi dan menimpa manusia. Itu pasti akan terjadi. Makanya Nabi sering menangis, para sahabat sering menangis, takut berlindung sampai Nabi mengajarkan sebuah doa. Kita pun hafal nih. Apa menika? Allahumma ajirni minan nar. Pun apa? Pun. Coba 1, 2, 3. Allahumma ajirni minan nar. Cendek Bu ya. Artosipun apa niku? Ya Allah, lindungi aku, jauhkan aku dari panasnya api neraka. Rasulullah ngasih tahu. Doa itu dibaca ba'da maghrib sebanyak 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kita betul-betul memohon kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari neraka. Ya, tempat yang begitu mengerikan, tinggi dolanan. Coba bayangkan, apa ndak sakit hatinya umat Islam ini. Ya, makanya langsung mendapatkan peringatan keras itu yang bikin konten kreator seperti itu. Neraka tinggi dolanan. Saking mengerikannya neraka nih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi maringi solusi. Terus piye? Selain doa tadi, ternyata Nabi juga menyampaikan dalam salah satu hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, hurrima 'alan nar kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas.
Kata Nabi nanti akan ada 4 golongan yang mereka haram masuk ke neraka. Berarti mlebete pundi? Surga. Mboten pantes mlebu neraka. Pantes niku mlebet swarga. Golongan ingkang kados pundi? Golongan yang seperti apa yang Allah haramkan neraka? Ya, bahkan neraka pun haram, tidak boleh. Terus mana? Surga. 4 kelompok, 4 golongan ini. Semoga kita nanti salah satu dari atau bahkan semuanya. Ya, yang pertama, kullu hayyinin. Ya. Golongan yang Allah haramkan neraka ialah golongan yang hayyin. Hayyin itu namanya mutawaddi'in. Kata lainnya adalah mutawaddi'in. Apa itu? Orang yang rendah hati. Rendah hati, andap, asor. Kan gadaan ini gue. Rendah hati, andap, asor. Niku salah satu golongan yang pertama yang akan Allah haramkan masuk ke neraka. Orang yang rendah hati. Bedakan dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu orang merendahkan dirinya sendiri. Tapi kalau rendah hati, hatinya rendah. Walaupun dia berada di posisi yang tinggi. Yang tiang menika, tiang yang boten gadai kelebihan. Niku biasanya langkung gampil. Lebih mudah untuk bisa bersikap rendah hati. Ini kelebihan bagi yang Allah takdirkan, Allah berikan rezeki yang kurang, ya itu biasanya lebih bisa rendah hati, akhirnya ngajeni tiang sanes, ya betul. Tapi menjadi sebuah ujian yang berat, ya, dan seharusnya bisa lolos dari ujian. Sinten tiang-tiang engkang Allah paringi kelebihan. Orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah itu potensi napa? Muncul rasa kebalikan dari rendah hati. Napa mereka? Sombong, mutakabbir, orang yang sombong. Orang sombong itu berawal dari apa? I'jabul mar'i binafsih. Bahkan kata Nabi, salasun muhlikatun. 3 perkara yang menghancurkan manusia. Salah satunya i'jabul mar'i binafsih. Tiang ingkang rumangsa mergo nggadahi sesuatu. Paling ikilah, paling sugihlah, paling pinterlah, paling ayulah, paling alah palingan kan. Semuanya serba paling. Ketika seperti itu akan muncul rasa sombong. Dan sombong ini penyakit yang berbahaya. Kata Nabi tadi sampaikan akan menghancurkan seseorang. Artinya jika kita sampai ada rasa sombong, hati-hati. Cepat atau lambat kehidupan kita itu akan hancur. Hancur itu tidak dalam arti langsung hancur semuanya, tidak. Kita tidak punya teman, kita tidak punya orang yang dekat, tulus dekat dengan kita. Yang dekat itu malah justru orang-orang yang penjilat, ngerti? Kertas pengen sesuatu baru dekat sama kita, yang butuh lagi jeda. Jadi tidak didekatkan itu akan hidupnya tidak enak. Orang yang sombong, ya. Makanya ma'asyiral muslimin hadanillahi wa iyyakum ajmain. Ketika seseorang terus gimana Ustaz? Kadang itu kami mungkin karena kelebihan harta, kelebihan pengetahuan, ya, penampilan itu membuat kami itu ada rasa itu muncul Ustaz. Rasa menghilangkan rasa sombong bagaimana biar kita memiliki rasa rendah hati. Yaitu dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, solusi agar rasa sombong itu terpangkas, agar muncul rasa rendah hati, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, pasti seseorang tersebut tidak akan pernah berpikir untuk muncul rasa sombong, apalagi membanggakan dirinya. Iki loh, harta kekayaan saya banyak, ya, dari rumah, kendaraan, semuanya ada dan yang terbaik. Anak keturunan semuanya sudah sukses semuanya, ya. Dia tidak akan pernah berbangga diri. Ya.
Atau dia keilmuan, ya pinter, ya cerdas, anaknya cerdas, dia banggakan kecerdasan anaknya, ya sok-sokan dengan kecerdasan. Padahal yang cerdas siapa? Anaknya. Ya. Mungkin karena penampilannya yang menarik. Coba kalau kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang dimiliki oleh manusia itu pada hakikatnya berada di tangan Allah. Nggih napa nggih? Enten cerita Bu. Ada bapak-bapak kula bar ngisi khutbah Jumat. Ya. Dia nemui saya, kemudian pengen Ustadz, saya pengen ngobrol Ustadz, mungkin Ustadz nanti bisa memberikan masukan dan solusi Ustadz, atau memberi doa saya biar keluar dari masalah. Enten apa Pak? Akhirnya bapaknya cerita, bahkan di tengah cerita itu sampai meneteskan air mata. Bapak-bapak anti nangis. Alhamdulillah itu di ruangan tertutup ya, ada ruang khusus. Setelah ngisi khutbah Jumat disampaikan bahwasanya Ustadz, dulu tuh saya termasuk pengusaha batik Ustadz, ya, termasuk sukses dulu Ustadz. Ya, rumah sampai akhirnya terbeli rumah mewah, mobil pun saya juga punya, kendaraan sisa-sisa, semuanya saya punya Ustadz. Sampai kenikmatan itu saya nikmati hingga pada titik ada sahabat saya yang dulu merintis bareng ternyata menjadi pengkhianat. Ya, ini bisnis tingkat besar, Pak. Jadi urusannya kali pengkhianatan ngoten niku. Sampai akhirnya ya, usaha saya kolab, bahkan saya bangkrut. Hutang sekian M, Ustaz, bayangkan. Sudah bangkrut, utang sisan sekian M. Mumet mboten, sekian M berarti di atas 3 M. Niku kathah napa sekedhik. Ketoke akeh biang itu. M-eman, munek-munek. Saking akeh. Ya kuwadah niku. Akhirnya napa? Akhirnya pun ya pun Ustaz, aset saya yang saya miliki semua yang bisa saya jual, semua mobil saya jual Ustaz buat melunasi. Tapi juga belum lunas. Terakhir ini Ustaz, saya mau jual rumah Ustaz. Satu-satunya tempat tinggal saya. Ya. Ini tahun 2000, sekitar tahun 2014 Bapak ini. Ya. Rumah saya tawarkan 1,5 M itu kalau zaman 2014 mbiyen. Niku apik mboten, Bu? Nggih. Kok mbiyen saiki apik apa? Kok mbiyen? Ya, 1,5 M Ustaz, tapi belum ada yang nawar ini. Yang nawar baru 1,1, 1,2. Saya nunggu 1,5 M biar nanti tinggal sedikit hutang saya Ustaz, kebangkrutan saya. Nangis sambil nangis. Yang membuat nangis itu apa? Dulu ndeloki anake, Bu. Anak saya yang masih kecil Ustaz. SD kelas berapa? Masih kecil. Yang biasanya kalau pengen apa-apa keturutan mboten? Keturutan. Kemarin Ustaz bikin saya ternyuh itu ketika memang di rumah tidak ada apa-apa, adanya cuma uang buat beli soto, tumbas soto di maam siang sak keluarga. Soto nggih biasanya wong tuku soto kan nggih enten gathukane kan ngoten. Enten tahu, enten tempe, enten bakwan. Niku gur tumbas soto tok. Kula weling nggih ditik gur sakmono kuwi isone gur nggo tuku soto. Ya, mungkin 3.000 tuku soto 3.000 gue mangan sak keluarga. Dugi tempat sing dodol niku ya ngerti bocah kok gur tuku soto, dan alhamdulillah tiang ini sae kali tetangga sejak kaya sampai sekarang masih baik. Jadi tanggane nggih ngerti sakniki nembe enten ujian bocah niku ya ditekoni soto tok nduk nggih. Ya. Ngerti kan mesake kok. Akhirnya dikei tahu. Mungkin saat ini tahu 2.000, 3.000. Seneng banget. Ternyata bagi orang-orang tertentu dalam kondisi tertentu yang mungkin kita anggap remeh, alah gurdit telung, ternyata bagi mereka sangat berharga. Sampai rumah tuh nangis berapa, ya Allah, gur tempe 3.000 ndek ben karo sisi we iso. Kan paribasan ngoten.
Tapi sekarang saya ndak berdaya, cuma uang 3.000 beli tempe ra iso. Gurunge keluargaku soto rego telung. Nangis bapak. Artinya apa? Dulu kekayaan yang begitu luar biasa, dalam waktu sekejap dari atas terjun payung. Sakit mboten? Yen misale kula rada nyelekete ngoten, wis saiki mu kemaki yo iso ora, Pak? Sakit mboten? Kon kemaki jane. Ndek mben sing gaene mungkin enten nggih tiyangnya sugih petentang-petenteng. Ya kita tidak mendoakan yang buruk, tapi ketika Allah berikan ujian jedier, delalah. Iki enten kemawon ujianipun niku wau dikhianati rencangi. Bisa jadi Allah jadikan orang yang petentang-petenteng karena kekayaannya, Allah kasih sakit, akhirnya kudu berobat sampai lemai kabeh. Ya cik utuh lemai we. Didol. Dijual, Masya Allah. Habis semua kekayaannya. Itu ketika Allah mengendaki gampang. Makanya ketika orang kenal Allah, harta kekayaan itu dia menjadi sebab dia sombong. Nggih napa nggih? Syukur titipan. Alhamdulillah Allah memberikan mengamanai saya ini. Kalau orang kenal Allah, kira-kira semakin baik rendah hati, napa sombong, Pak? Rendah hati. Dia akan enggak cuma rendah hati, nyah. Lah kan ini tuh pemberian Allah. Saya cuma dititipi, dilewatkan saya. Ini rezeki ini sana, ini rezeki ini saya. Bahkan kalau mungkin kita jatah 1 bulan dapat penghasilan sekian, ini jatah sana. Cuma dilewatkan saya. Alhamdulillah gur ngliwati aku iso entuk jeneng. Wong lomo disenengi mboten? Ya Allah, betapa dia akan semakin bersyukur sama Allah karena mengenal Allah. Tapi kalau orang yang tidak mengenal Allah lagi dikei sugih sithik nggih, mlakune wis petentang, dodone wis nggih, Masya Allah. Makanya yang kedua, ini ada kisah nyata yang kedua. Kalau Allah ingin mencabut itu sangat mudah sekali. Ada tiangnya ketika kami dulu di pesantren di Jombang. Ketika di Jombang ada 2 atau 3 hari. Itu kami senantiasa kedatangan bapak-bapak yang diantar sama istrinya. Bapaknya sama kami kadang pertama di ruang tamu, setelah itu berbaur sama santri. Seperti anak-anak berbaur sama santri, gojek ya, dolanan ya. Padahal sudah bapak usia sekitar 40-an. Waktu itu kami penasaran. Niki kok bapak-bapak, karena itu berulang sampai sekian bulan, kok di sini terus? Apa ora kerja, apa ndak ada apa-apa? Akhirnya kita beranikan tanya kepada ibunya atau istrinya. Ini kenapa? Kenapa kok bapak di sini ada apa, Bu? Ada sesuatu yang mungkin bisa kami bantu kalau ada perlu bantuan. Ternyata sebelumnya sudah ngomong sama direkturnya, ya, mudirnya. Ya, gini Mas, dijelaskan. Bapak itu, ya, sebenarnya bapak itu adalah dosen, Mas. Dosen, Pak. Dosen itu berarti pinter napa pinter? Ya, pinter orang dosen, Pak. Ya. Apa napa meneh dosen waktu itu dosen usul fikih. Usul fikih itu salah satu tema yang lebih khusus ya, dalam pembahasan fikih, agak jelimet ya, ilmu kalam itu nanti atau ilmu tentang harus menggunakan akal logika terus. Ketika bapak tadi di masa-masanya menjadi seorang dosen ya, termasuk dosen yang Masya Allah baik ya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, takdirkan pulang ngajar jedier kecelakaan, dan kecelakaan itu langsung yang kena benturan itu bagian belakang, otak kecilnya kena jeder sampai beberapa di rumah sakit koma, ndak sadar mboten kenal sinten ora kenal kabeh, hilang ingatan ya. Ketika hilang ingatan tuh alhamdulillah Allah berikan secercah kabar gembira. Nopo? Dilatih. Suwe-suwe enten sing dikenali. Sing dikenali pertama sinten? Sinten, Bu? Bojone. Oh, langgar melek ketok. Lagi melek ketok. Sithik-sithik Bu, sithik-sithik Bu, kelingan istrinya. Alhamdulillah.
Awal itu ingat istrinya, ndak ingat 100% tapi mulai ingat, oke bojoku. Oke, sesi kelingan. Bar niku alhamdulillah terus diterapi kelingan anak wis mulai pulih sedikit-sedikit. Nah, keinginan istrinya itu napa? Pengine kelingan kembali, memori yang hilang itu kembali masuk tentang persoalan. Beliau seorang dosen, biar ilmunya masuk karena dulu dari pesantren, cikal bakalnya itu dari pesantren. Ya. Akhirnya dimasukkanlah di sini mas, biar nanti ingatannya pulih kembali. Oh gitu, masya Allah. Artinya apa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kecerdasan kita, kepandaian kita, ketika Allah menghendaki diselentik cetok, rampung mboten? Rampung. Dados mboten sah kemaki. Ya, ndak usah kemayu. Ya. Apalagi nyuwun ngapunten ibu-ibu peh ayu banjur ngertos lagune Kiai Haji kula nganti kelingan kait alit seneng kula. Napa nasib napa saire Kiai Haji Islamuddin. Ojo tupeh ayu banjur do kemayu elingo tuwekmu nek empong ngeperot. Sing ngarep rawani jawab Bu. Yen pun empong perot ya pun boten payu. Nggih. Pun boten payu melih. Karena apa? Artinya ketika apa yang kita miliki dicabut oleh Allah, ketoke wayu, Pak. Nggih, Bu. Jedher tabrakan untune ngarep ompong kabeh. Ketoke ayu pas mingkem, bareng guyu mundur. Ya, itu ujian dari Allah, ya. Ketika Allah cabut seperti itu, jadi ketika orang kenal sama Allah itu tidak mungkin berlaku sombong, dia akan rendah hati karena betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Makanya bagaimana kita menata hati. Kalaupun kita punya kelebihan yang banyak di belakang kita, tetap rendah hati. Jenengan misalipun ya. Harta ada, gelar berderet, mungkin punya jabatan di sebuah instansi, tapi kalih rencange ten kampung niku nggih wonge penak, ngomong nggih penak mboten dhuwur-dhuwur omonge. Seneng mboten? Bapak-bapak enten. Tiyange jane lumayan. Secara harta alhamdulillah berada, ya. Tapi dia punya kelebihan. Apa? Tiyange ramah, gaene ngejak idolan koncone. Ya, jak dolan ten pundi? Dijak jajan. Nggih, enten. Ayo. Neng ndi, Mas? Wis melu ae, munggah. Lah kendaraan ten pundi? Sate mriku. Sate mriku, kadang nggih sate mriku. Dijak nggih mboten jajane meh ngejak kanca jajane ndi? Nek napa? Biasane nggih sing menu-menu yang mahal ya, yo sate, yo gulai, tenanan ngajak. Niku enten jadwal itu terus nggih. Angger sebulan paling ndak sekali ngajak. Seneng mboten ngoten niku? Yen kula seneng. Napa meneh dijak remen nggih. Yang diajak seneng, yang ngajak juga menunjukkan sikap rendah hati walaupun dia punya. Alhamdulillah. Kados enten ya ketika Allah istri itu juga sering diajak beberapa temannya, ya temannya alhamdulillah karena mungkin punya sifat rendah hati orang kaya, tapi ayo kita keluar kemana? Dikira cuma kemana itu? Ke salah satu makanan yang memang jarang orang sekali beli satu porsi yang harga 80-100 ribu. Seneng boleh? Nah, seneng. Ketika orang seperti itu kita tidak akan memandang wongnya sombong bangga, akan disenangi banyak orang. Rendah hati. Yang kedua, layyinin. Golongan yang akan diharamkan neraka oleh Allah Ta'ala ialah yang layyin. Layyin itu memiliki karakter hati yang lembut. Hati yang lembut itu bukan berarti tiangnya kelemek. Karo anake nakal iku aja ngono le. Ya mboten ngoten niku, Pak. Ibu.
Jadi hati yang lembut itu bukan berarti tidak tegas. Ya. Tegas itu sebuah tuntutan ketika dibutuhkan. Tidak apa-apa, itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang dimaksud lemah lembut di sini itu lawan dari kasar. Ngertos yang kasar. Ngomongnya kasar, tindak tanduke kasar. Tapi kalau tegas kan bukan berarti kasar. Seperti kami ketika didik anak itu kita tegas. Nanti kalau habis pulang sekolah, karena pulang sekolahnya sore, pulang sekolah sore, habis pulang sekolah jadwal dari saya, dari abinya, makan, kemudian mandi, makan, baru boleh main. Kok ndelalah mboten makan? Ndak boleh makan, kalau mau makan besok pagi. Kok kejemen Bu? Ketok sangar. Itu untuk mendidik ya. Kinten-kinten bocah yen Ramadan nganti teko esok mati mboten kok. Kan boten bakal mati. Insya Allah sudah terukur ya. Ini pendidikan itu sudah terukur, apalagi kita juga punya referensi ya, dari para doktor ya. Ketika seperti itu ya sudah, itu konsekuensi kita ngajari anak, konsekuensi kita ngajari anak bertanggung jawab. Itu akibat ketika kamu tidak patuh ya. Kamu dibuatkan jadwal abi biar hidupmu teratur jam sekian. Pernah ya, itu sampai duhur kan jadwal makannya sebelum ke masjid. Ketika di rumah itu sebelum ke masjid harus sudah makan, pulang dari masjid bisa langsung tidur ya. Ternyata duhur belum makan, lapar. Sudah toh, tidak usah makan sekalian saja. Karena jadwalnya tadi makannya jam berapa? 11:30. Sekarang jam berapa? Jam 12:30. Mesak keman. Biasanya ngoten. Niku biasanya mbah-mbah. Mbah Putri, Mbah Kong. Ya, kami maklumi karena memang mbah-mbah itu diciptakan bukan untuk mendidik anak. Ngoten Bu. Tapi untuk ngelilo lidung putu, bukan anak, momong putu. Akhirnya ya sudah, tidak makan. Lapar, ya itu konsekuensi. Kenapa kamu tadi tidak makan? Dulan, main. Ya, kamu main sampai lupa waktu. Belum nanti kalau kamu besok kalau punya tanggung jawab, kamu diberi amanah jam kita sampaikan semuanya, logikanya berpikir. Ya, itu namanya ketegasan. Tidak boleh makan. Tidak. Sampai jam 5 tuh pas juga saya ajak kajian. Padahal kajian itu juga sampai jam berapa? Sampai jam 9 baru pulang. Belum makan. Jam 5 itu lapar. Lapar. Enak enggak? Enggak enak. Besok diulangi lagi ya. Kira-kira besok diulangi lagi mboten, Bu? Akan berpikir 100 kali untuk ngulangi. Nanti kalau saya enggak makan, besok bisa jadi saya tidak makan terus. Akhirnya enggak diulangi lagi. Itu namanya ketegasan ya. Bukan kekerasan. Nah, kalau kekerasan seringnya itu terjadi keras ya. Karena apa? Tindakan sama anak. Ceplok, ya. Enteng, ringan, wasar namanya. Ini juga tidak benar dalam pendidikan anak. Jadi hati yang lemah lembut, hati yang lembut itulah yang nanti kelak akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Bahkan haram hukumnya bagi orang yang memiliki kelembutan ini masuk ke dalam neraka ya. Makanya berhati yang lembut ya. Bukan berarti letoy, bukan berarti kelemek ya. Kemudian selanjutnya kelompok yang ketiga ya. Hayyinin layyinin sahlin. Nah, sahlin menika artosipun orangnya ringan tangan. Ringan tangan dalam artian mudah menolong, mudah membantu. Kalau bahasa saya menika bahasa kerenipun napa? Entengan. Ya. Misalnya seneng mboten Bu gadah rencang entengan. Oh, seneng banget. Dimanfaatke, Mas. Wah, niku sing mboten saya, Mas. Kalaupun kita entengan juga jangan suka memanfaatkan orang yang seperti itu. Hati-hati ketika Allah marah. Karena orang entengan itu kira-kira disayang sama Allah, mboten? Disayang, ternyata dia dipermainkan misalkan, dimanfaatkan ya. Maka yang tidak terima siapa? Yang tidak terima pemiliknya. Siapa pemiliknya?
Allah. Makanya kita tuh kadang sebagai hamba tuh ada tenangnya, Bu. Ada yang berbuat dolim sama kita, kita sudah lurus. Misalkan jenengan, kalau kayak jurus, Bu. Jenengan sudah berusaha sebaik mungkin sebagai seorang istri. Ya. Kewajiban sudah ditunaikan. Kebutuhan suami sudah dicukupi. Dalam artian apa yang dibutuhkan suami. Ketaatan sudah semuanya kita berikan. Didik anak sudah semuanya. Sehingga suami pulang tuh bersih semuanya. Rumahnya bersih. Ya. Anak sudah rapi. Masakan sudah ada. Suami butuh, istri siap. Semuanya diberi sesuai dengan kewajiban seorang istri. Haknya dikasih. Kok ternyata suaminya masih berlaku dolim, apapun itu, gaji blonjo ini padahal 3 yuta crit metune guru 100.000. Gonduk mboten, Bu? Ora gur gonduk, Mas, tak amuk. Rasanya ingin marah, tapi ketika jenengan mampu bersabar, ya Allah, saya sudah sesuai dengan realmu ya Allah. Silakan ya Allah, berikan yang terbaik. Medeni mboten. Itu kalau suami yang bertakwa atau suami yang paham agama, kinten-kinten wedi mboten? Kewedian. Hati-hati, Pak. Saged hati-hati, Pak, medeni wae. Hati-hati, ya. Itu tips termasuk kami sendiri, ya, ketika kewajiban sudah kami tunaikan, kok istri sing-sing, ya, silakan. Allah itu akan menegur dan teguran Allah itu jauh lebih mengerikan. Hati-hati. Ketika istrinya beriman, istri yang baik, takut mboten? Dia akan lebih berhati-hati bagaimana amanah terhadap amanah suami. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sahlin, orang yang ringan tangan atau orang yang entengan itu ternyata akan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Entengan. Walaupun tentunya itu berat, entengan. Entengan tapi terukur, Pak, Ibu. Ampun sembarangan entengan yang terukur. Contohnya terukur gimana? Entengan, ada orang yang entengan dari karena kita punya kelebihan harta, entengan. Orang minjem ya dikasih. Itu juga hitung-hitung, Pak. Orang minjem ya. Ternyata kelihatan dia punya kebiasaan apa? Yang jileh ke akhirnya ngemplang, ya. Kalau kita punya ngertos, kita mengertosi tiang niki gane ngoten niku, atau terindikasi ada orang yang ke rumah kita, indikasi orang ini minta tolong sama kita, tapi indikasinya dia entah berbohong, entah susah membalikan, ya. Coba tetap profesional, ya kita kasih, kalaupun ngasih itu secukupnya yang kira-kira ketika kita nanti itu hilang kita tetap ikhlas. Misalkan pinjemnya 700.000, bismillah, gur dikei 100.000, misalnya ora bali ya wis, bismillah, diikhlaskan, karena itu nanti menjadi aset kita di akhirat pun ngoten, diikhlaskan. Sampai tadi ketika kami bahas seperti ini ada bapak-bapak tanya, Ustadz, gimana menjelaskan ke istri? Lah kenapa, Pak? Jadi ada yang hutang, Ustaz. Ada yang hutang itu setiap ditagih itu malah sudah kami kasih temponya sudah berjalan, kita kasih tempo lagi, sudah berjalan lagi, tempo habis sampai berkali-kali. Akhirnya kami juga jenuh, Ustaz, soalnya kami butuh uang. Itu gimana, Ustaz? Biar istri bisa legowo, Ustaz. Saya udah nasihati istri, sudah itu dilepas saja, diikhlaskan, semoga nanti diganti oleh Allah, karena Allah tuh maha kaya, bisa nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi istri belum bisa los, ya karena jumlahnya lumayan, puluhan juta, mboten namung 300 400. Ada 2 orang tadi yang sempat ngobrol setelah kajian pada subuh tadi. Yang satu pengusaha catering. Itu gini, Ustaz, habis bayar separuh, setelah selesai acara yang separuh ngemplang. Itu, Ustaz, yang repot. Makanya usahanya bisa, kalau kita tidak punya dana talangan ya tele itu bisa rugi, bisa gulung tikar. Yang satunya pemborong sudah Solo Raya, dia sering dipercaya untuk memborong wilayah Solo Raya. Nah, itu pas ngerjain sebuah instansi, Pak. Ustaz, itu saya aja juga sama, Ustaz.
Padahal dulu sudah mereka tidak punya modal, ya kami bantu, kami tolong. Alhamdulillah karena orang ngaji semua. Jadi ringan tangan. Kami tolong, tidak usah ada modal dulu, kita bangunkan sampai ya mereka cukup memberi sekian juta, alhamdulillah mereka kasih, tapi masih ada kekurangan, Ustaz. Kekurangannya lah ini yang kami kadang berat. Sudah kami minta. Kalau sedikit sih tidak apa-apa, Ustaz, lumayan. Berapa? 65 juta. Itu lumayan apa lumayan, Bu? Lumayan, kalau lumayan banget. Sudah 5 juta. Akhirnya gimana? Ya ampun, Ustaz. Ya saya mencoba mengikhlaskan, tapi kok sudah 5 juta. Kok abot kula tagih melih, malah sing ketuane niku angkat tangan karena itu ketua yang dulu sudah meninggal, sudah ganti ketua angkat tangan. Saya kalau mau ngejar bisa, Ustaz. Tapi yes piye neh kan. Akhirnya cuma dikasih, alhamdulillah dikasih cuma 25 juta. Sisanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah gimana, Pak? Ya, begitulah, Ustaz. Kadang jenenge kula nembe paham, Pak nggih. Napa? Wangsina pemborong niki ten pundi-pundi mbakne mobil halus, Pak. Wong delok seneng mboten? Mrikine mumet mboten, Pak? Durung dibayar. Mereka durung dibayar. Sing catering wau nggih ngoten, nggih ta? Tiyang niku karyawan yang deloki kula guyu mesem. Mboten ngertos ten jero kula butuk niki, Pak. Mikir karyawan durung digaji, kono durung ngeki, ya, sampai pusing. Cek mikir blonjo, ya. Makanya ada istilah wangsina. Ternyata orang yang kita pandang kita uripe penak itu belum tentu enak. Yang ketiga tadi napa? Sahlin, ringan tangan. Dan yang keempat sudah jam 8 ya. Yang keempat itu qaribum minan nas niki. Qaribum minan nas itu dekat dengan manusia. Ya, dekat dengan manusia. Di redaksi hadis menika yang disebutkan dekat dengan manusia, tidak hanya dekat kepada sama tempat pengajiannya tok. Tidak dekat hanya kepada yang satu golongan. Tidak dekat hanya yang seagama saja. Bahkan Nabi sampaikan qaribum minan nas, dekat kepada seluruh manusia. Apapun golongannya, apapun keyakinannya, sebagai seorang muslim kalau kita pengen dijauhkan dari neraka, hendaknya kita menjadi pribadi yang dekat dengan mereka. Yang saat ini ada sebagian mereka orang-orang yang ngaji, para ikhwan, akhwat yang nembe hijrah atau baru mendapatkan hidayah itu biasanya kurang perhatian di persoalan iki. Ya. Tiange sing lanang jenggote dawa, pecine Afghanistan, kathoke kerang. Gur ning jero omah tok, metune yen pas gur salat. Apa pas kerja mulih wis rampung, mboten kenal tanggane, durung bojone. Bojone cadaran. Tapi mboten kenal tanggane. Ya, mboten pernah liwat ya kaya ngerti reca gladak. Meneng wae. Ya, mboten loro. Padahal kalau kita mau mentelaah ajaran Islam, Islam itu mengajarkan ngerangkul semuanya, deketi manusia, siapapun itu deketi. Tapi perlu dilihatnya nih, ketika kita nanti terpengaruh, kita menjauh. Tapi kalau kita bisa mempengaruhi, bisa mewarnai, terus deketi, ya deketi. Supaya apa? Ketika kita ngajak yo pengajian, penak mboten? Ora tau ngobrol, ora tau ngomong, detik yo pengajian, plok. Jajak kan ngoten karena belum ada ikatan mboten tate ngobrol. Makanya kita sebagai jenengan khususnya ibu-ibu yang aktif di masjid, ada kegiatan tunjukkan bahwasanya kita itu berbeda dengan yang lain, ya. Ya kita supel, ya kita orangnya amanah. Sing penting supel niku. Ketemu tanggane nggih ngloroi, nggih bapak-bapak, ibu-ibu tanggane dhewe kan kenal lho. Monggo Pak, monggo Mas, nggih. Itu tidak masalah, bertegur sapa. Ya kula alhamdulillah istri niku angger ngloroi niku masyaallah luar biasa.
Angger liwat ngene tanggane. Engko Mbah. Mbah. Nggih. Tekone, "Mbah, monggo." Nggih. Nganti sing loroi sing loroi kesel paribasan ngoten Bu nggih. Sing loroi kesel. Pendak anu loroi terus ngantos suatu ketika sedina rong dina nggih mboten medal. Nganti tanggane teko. "Mas, lah Mbak anu ning ndi bojone jenengan?" "Kok dengaren reneng suwa?" Biasane sliwar-sliwer nggih, angger napa-napa nggih. Walaupun bercadar tapi menunjukkan etika ajaran Islam. Perkara-perkara yang kecil, ya itu perkara remeh, ngeloroi, ngajak bicara orang lain. Karena ternyata Bu nggih, ya ketika orang ikhwat bercadar itu mau bertegur sapa, ngobrol, niku seneng mboten? Ya seneng. Oh, ternyata boten eksklusif. Dik mben niku kesane angger wong gane ning masjid, napa meneh jilbabe gedhe napa bleh kok nganti cadaran, niku biasanya disebut eksklusif. Napa? Perawan tuwa. Nggih, mboten wanuh wong nggih, mboten wanuh wong. Itu silakan di napa nggih? Dihapus, jangan sampai persepsi seperti itu. Walaupun susah bagi mungkin sebagian orang yang belum punya kepribadian seperti itu susah, tapi dilatih karena itu ajaran Islam. Ketemu orang menyapa, ya. Ya, ketemu siapapun, kami sendiri berusaha, Bu, ya. Karena saya dulu juga di kampung itu udah lama, sejak lulus SMP sampai SMA sampai kuliah selesai sekian 10 tahun lebih jarang di kampung. Dari kecil lulus SMP udah enggak di kampung. Tapi ketika di kampung kita harus menampakkan kalau kita punya ilmu agama, ketemu nggih nyapa, ustadz yo ngajeni tiyang walaupun ustadz pas ten mriku ten pengajian, kula ngisi ten mriki, dimanapun saya ngisi, tapi ketika di tempat pengajian kalau memang kita dibutuhkan, ayo tak ewaki isa. Kumpul dengan yang lain, tidak merasa lebih ya. Bahkan kalau kalih Mas kula niku, Mas kula nggih ustadz tuh. Ayo Mas, diwaki. Ayo diwaki. Pinten-pinten seneng mboten? Orang kanan kiri seneng. Wo ustate malu isah-isah kowe malah begogok menteleng. Malah nggo ngentel koncone wae. Ya tenjayengan bantu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu 4 golongan sudah 1 jam ya. 4 golongan yang Allah haramkan dari panasnya api neraka. Semoga kita salah satu atau bahkan keempat-empatnya ini ada pada diri kita, yang tentunya kebaikan-kebaikan kalau kita bisa seperti yang disampaikan Nabi akan kita dapatkan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kami akhiri? Ada pertanyaan? Mboten enten ya. Tidak ada. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat. Jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.